Malam hari ini pada sesi ketiga ini. Jadi pada sesi ini materi yang akan dibahas adalah hukum acara peradilan tata usaha negara dalam praktek. Nah, ada dalam prakteknya. Jadi itu akan seru. Oleh karena itu, karena ada unsur dalam prakteknya yang akan memberikan materi juga seorang praktisi dan akademisi. Beliau adalah Dr. Andus Iwayan Wesna Astara, SH MH MHum. Beliau sudah berprofesi sebagai advokat selama kurang lebih 16 tahun dan beliau juga aktif sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Jadi saya harap rekan-rekan para calon advokat mengikuti ini dengan seksama karena ini tentunya akan menjadi bekal yang bagus untuk teman-teman ketika menjadi advokat nanti. Dan untuk itu saya persilahkan kepada Pak Wesna untuk pemaparannya. Silakan Pak. Ya, baiklah. Selamat malam ya kepada saudara-saudaraku, pakai saudara-saudaraku ya. Mengapa pakai saudara? Nanti sekaligus juga nanti jadi partner. Jadi partner karena mengapa kita beracara memang ketika kita di kampus rupanya kita banyak belajar dogmatik hukum ketika S1. Kemudian kalau nanti S2 kita akan banyak belajar tentang teori. Tetapi biasanya kalau kita beracara lebih banyak di dogmatik hukum. Di situ dia persoalannya. Nah, nama saya sudah ada, tadi sudah disebutkan tadi ya, Dr. Andus Iwayan Wesna Astara, SH MH MHum, ya juga berprofesi sebagai advokat dan juga sebagai dosen. Nah itu. Kemudian kalau kita perhatikan mengapa harus ada hukum acara peradilan tata usaha negara. Memang kalau kita perhatikan di sini kan masih ada persoalan patokan negara hukum. Di situ kita perhatikan. Di situ ada normatif, legalitas, undang-undang. Nah ini ada bagian dari sebagai negara hukum. Itu negara hukum. Kemudian yang kedua, ada persoalan penghormatan kepada hak asasi manusia. Di situ dia. Kemudian ada pembagian kekuasaan. Nah itu kalau negara kerajaan mungkin dan lain-lainnya mungkin ada persoalan-persoalan yang tidak ada pembagian kekuasaan. Namun karena negara misalnya berkaitan dengan persoalan kekuasaan itu pasti pembagian kekuasaan karena negara modern kan begitu. Kemudian yang paling penting ini adalah apa? Mengendalikan perbuatan pemerintah. Harus ada pengadilan tata usaha negara. Di sinilah nanti Anda beracaranya di sini. Bagaimana Anda harus beracara sehingga di sini kita memberikan hal-hal yang teori dulu sedikit karena harus dari teori kemudian ke praktek. Kemudian kita akan menemukan sengketa tata usaha negara, gugatan dan tergugat. Di situ apa itu sengketa tata usaha negara? Ini adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah di sini persoalan yang harus kita tahu di sini dia apa tuh sengketa. Karena berbeda dengan sengketa perdata kan begitu. Ini beda-beda di situ. Nah selanjutnya kita akan apakah keputusan tata usaha negara itu. Nah ini terjawab di pasal 1 angka 3. Nah ini merumuskan keputusan tata usaha negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah di sini bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah di situ ada akibat hukum, di situ ada akibat hukum. Nah, selanjutnya kita akan melihat
rumusan yang untuk mempercepat ini. Seperti di hukum pidana kan rumusannya apa itu? Kalau kita ya rumusannya paling tidak ada 4 ini. Ada penetapan tertulis. Rumus pasal 1 ayat 3 elemen utamanya penetapan tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kita sudah tahu siapa itu pejabat tata usaha negara. Kemudian konkret individual final. Kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah di sini badan hukum perdata. Nah ini yang harus kita ketahui sebagai seorang nanti mereka yang beracara di badan di hukum acara tata usaha negara kan begitu. Selanjutnya gugatan. Kita lihat di sini gugatan adalah permohon yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan. Nah, dapat putusan. Pasti putusannya ada gugatan. Putusannya apa? Nah, putusannya ya nanti bisa ditolak, bisa diterima dan seterusnya kan begitu. Kemudian tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepada yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Nah di situ. Nah selanjutnya kita akan berbicara ini kita tidak usah kita Pak sampaikan karena waktunya cukup, nanti dibaca dan dicari. Karena ini penormaan, kita nanti saudara cari di penormaan, karena kalau berbicara, kalau ini kita bicarakan panjang waktunya juga cukup singkat kayak itu. Pak lewatin saja tujuannya apa, Anda nanti baca dan seterusnya. Ini juga karakter hukum acara peratun ini memang hakim itu adalah aktif, nah itu minus litis terdapat dengan waktu pengajuan gugatan. Ini lihat pengajuan gugatan juga jangan sampai lewat waktu. Ketika lewat waktu ya tidak dapat diterimakan begitu. Terdapat proses dimisial. Proses dimisial itu adalah berbeda dengan hukum perdata maupun hukum yang lainnya, hukum acara lainnya. Nah ini terdapat pemeriksaan persiapan seperti itu. Nanti hakim itu akan melihat apakah gugatannya sudah benar, bahkan bisa diperbaiki oleh penggugat di situ dia. Nah di sini juga berlaku asas presumptio justia causa. Konsekuensi gugatan tidak menunda pelaksanaan putusan. Asas pembuktian juga bebas terbatas. Nah ini tidak mengenai gugatan rekompensi, tidak ada putusan per stek. Kalau di perdata ada putusan per stek tanpa hadirnya kan begitu. Tanpa hadirnya tergugat begitu situ. Nah pengadilan tinggi tun dapat menjadi pengadilan tingkat pertama dan seterusnya. Nah putusan bersifat ergo omnes eksekutif dilakukan oleh tergugat. Nah eksekusi bukan eksekutif, eksekusi dilakukan oleh tergugat. Nah ini kewenangan petitun itu di situ kewenangannya bertugas di pasal 50. Nanti kita bermainnya di produk perundang-undangan, di undang-undangnya. Jangan salah pasal undang-undang. Itu harus kita perhatikan. Karena di S1, karena persyaratan untuk menjadi lawyer itu S1. Artinya sarjana hukum, sarjana hukum. Sarjana hukum. Nah, di situ karena sarjana hukum belajar dogmatik hukum. Hukum itu adalah hukum positif. Nah, hukum-hukum yang berlaku saat ini, hukum-hukum yang ditetapkan kan begitu. Selanjutnya di pasal 50 Undang-Undang Petitun bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Kemudian di pasal 51. Nah, di sini pasal-pasal ini saudara lihat dan perhatikan ketika nanti melihat membuat gugatan, misalnya gugatan atau menjadi mendampingi yang tergugat, terserah di situ nanti kan bisa saja. Selanjutnya, nah ini juga terkait dengan banyak sekali ada persoalan kewenangan berbagai undang-undang. Memang sekarang ada
Komisi Informasi Publik, di situ dia nanti di sini termasuk Bapak bukan pernah melakukan semacam berkaitan dengan Komisi Informasi Publik, ada gugatan Pak juga mendampingi klien, ya Pak tidak sebutkan namanya, tidak boleh. Di situ ya sudah putus berkaitan dengan nanti kalau bisa akan berkembang gitu. Demikian kalau salah kita dampingi. Nah di situ kita lanjutkan. Ini pasal-pasal yang harus kita dan undang-undang yang harus kita perhatikan. Nanti Anda dibaca saja, dilihat karena waktunya tidak terlalu lama ya, kita dibatasi oleh waktu. Kemudian termasuk ini sumber-sumber. Nah ini Anda baca dan seterusnya sehingga nanti Anda siap untuk menjadi pengacara atau advokat. Ya, kalau dulu pengacara, paling tidak Anda bisa mendampingi sebelumnya kepada mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan pendampingan. Nah di situ pendampingan dari seorang yuris, seorang advokat. Nah kemudian kalau kita lihat subjek dan objek sengketa, pada prinsipnya subjek dan objek sengketa itu tergantung pada jenis sengketanya. Karena masing-masing sengketa memiliki ruang lingkup yang berbeda. Misalnya berdasarkan jenis sengketanya dapat digolongkan menjadi subjek dan objek sengketa tun umum, baik yang umum atau khusus. Kalau kita perhatikan, ini sudah Pak ngambil contoh saja biar agak cepat. Sengketa berkaitan dengan tanah. Tanah itu bisa diperdata, perdata bisa sengketa tun. Ketika sertifikatnya yang Anda akan ada gugatan itu apakah ganda, nah, itu kan sertifikatnya. Kalau pembagian waris berkaitan itu bisa, atau berkaitan dengan hak-hak keperdataan, itu adalah di pengadilan umum. Nah di sini harus kita tahu nanti di kewenangannya di mana itu di situ. Selanjutnya tergugat di pasal 1 angka 12 Undang-Undang 51/2009 adalah badan atau pejabat. Nah tadi sudah sama saja itu sudah tadi. Kemudian keputusan deklaratif tanggung jawab ada pada pembuat keputusan. Nah ini pembuat keputusan ini tanggung jawab. Kemudian badan pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat pula disebut badan pejabat administrasi pemerintahan. Nah ini satu contoh saja. Apakah ini satu contoh, ini praktek ya. Di praktek misalnya ketika mahasiswa kan kuliah misalnya di suatu universitas A, kemudian mereka dikeluarkan. Ini apakah rektor ini bisa digugat? Bisa, karena dia menjalankan fungsi pemerintahan, terutama fungsi pemerintahan itu apa? Di situ ada fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa di situ. Mencerdaskan itu menjalankan fungsi pemerintahan, menjalankan bisa digugat, itu adalah badan hukum di situ. Nanti bisa, itu contohnya banyak itu buku-buku tentang. Nanti lebih prakteknya kami usulkan kepada Anda, Pak berikan rekomendasi, banyaklah baca buku yang berkaitan dengan praktek yang sudah putusan dan lain-lainnya. Nah di situ, kalau di sini mungkin waktu yang agak terbatas sehingga kita hanya dapat waktu yang singkat ini. Tetapi saya kira Anda sudah mampu. Mengapa? Karena sudah dapat kuliah juga tentang hukum acara peradilan tata usaha negara itu. Saudara dapat, tinggal Anda mengasah. Nanti begini, sebaiknya nanti kalau belum bergabung dengan ini sudah prakteknya, belum bergabung dengan misalnya dengan partner kepada siapa, atau Anda saja seperti contoh Bapak dulu sebelumnya, Pak mengkoordinir teman-teman ada 300 lawyer yang belum dapat izin, Pak kumpulkan, kata Pak buatkan kantor, nanti Pak cari teman yang sudah punya izin. Nah di situ kita bergabung. Nah nanti seperti itu.
terserahlah Anda bagaimana, karena itu termasuk praktek membuat kantor kan gitu, praktek membuat kantor. Nah sini ini hal yang penting juga. Ini Pak berikan kepada Anda supaya selesai ini jangan langsung selesai PKPA Anda langsung ya cukup di situ, harus dipraktekkan. Ini yang paling pentingnya. Ini yang ada yang offline kita langsung seperti itu. Nanti kalau ketika Anda sekarang banyak tidak terjawab itu misalnya bisa ada WA, bisa lihat WA, Bapak bisa bantu. Nah, bisa bantu dalam arti persoalan. Bahkan nah begini, lawyer pun punya juga konsultan lawyer. Ada lawyer lagi, sudah biasa seperti itu. Pak dulu ketika masih baru, Pak punya tim, tanya ke situ. Kalau sudah, seperti sekarang Pak adalah banyak mendampingi teman-teman. Bahkan partner Pak dulu sama-sama ini, karena Pak sekarang juga ngajar. Kan di teori Pak banyak mengetahuinya, karena mengajar. Teorinya nanti ketinggal temannya disuruh praktek. Teorinya begini, nanti begini. Karena pada intinya, kalau kita perhatikan baik hukum acara peratun, perdata negara, perdata itu, di mana persoalannya? Kalau kita di dunia teori hukum, bahwa teori dan praktek itu berbeda. Law in book dan law in action. Nah situ berbeda. Mengapa berbeda? Nanti Anda akan ketahui ketika Anda berpraktek. Oh, semestinya di teorinya, di dogmatik hukumnya begini, kok bisa begini, Pak? Nah disitulah seni, itu bagian dari seni. Sebenarnya jadi lawyer itu adalah termasuk Anda mulia kan itu. Ini adalah mulia sebagai lawyer. Selanjutnya di sini penggugat yang tadi sudah penggugat hanya di berdasarkan pasal 53, maka hanya orang badan hukum itu penggugat, perkumpulan yayasan koperasi dan lain-lain. Pejabat tata usaha negara tidak dapat menjadi penggugat. Ini tidak dapat menjadi penggugat itu. Nanti harus ini hati-hati coba lihat akan itu. Hanya orang yang tujuh atau terkena akibat ketetapan tata usaha negara dan ia merasa dirugikan, pemegang SK atau pihak ketiga dan lain-lain. Misalnya tadi tentang sertifikat tanah, yang paling sertifikat tanah ternyata salah, kok liwat ini kan bisa menjadi ganda. Satu misal peta lewat ke tanah ini kan ini menjadi ganda. Tanah orang kok masuk sertifikat tanah. Nah ini kan harus ke peradilan tata usaha negara, ke pejabatnya yang kita gugat seperti itu. Ini sudah praktek, tinggal bagaimana buat positif petitum ya tergantung dari tergantung dari fakta hukum di situ. Anda gali fakta hukumnya, cari bukti kan di situ. Bukti nanti hakim itu biasanya ya dia berusaha dengan kejujurannya, keadilan kan begitu. Pada intinya kan di situ dia. Kita jangan berprasangka tidak baik kepada hakim gitu misalnya, paling tidak itu. Karena pasti dia sesuai dengan keyakinannya kan sudah. Keyakinannya berdasarkan norma hukum, keyakinannya norma hukum, ada saksi ahli di situ karena mereka juga tidak semua tahu kan itu. Tapi ada ilmu bantu di situ kan, peran ilmu bantu. Nah, di sini tentang ini Pak yang penting-penting objek sengketa tun. Misalnya ini sudah berapa pasal, contoh pasal adalah keputusan tata usaha negara. Ini sudah, ini hanya mempercepat, tidak termasuk dalam pengetahuan ini yang merupakan perbuatan hukum perdata. Nah ini kita tahu sudah berat. Ini tidak ketetapan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, tidak harus dia konkret kan di situ. Konkret ada. Konkret di situ. Ada individu kan, konkret. Kemudian itu masih memerlukan persetujuan. Berarti kan belum final ya di situ. Di situ belum final ya, perlu ada persetujuan itu belum. Apalagi dari keputusan dikeluarkan oleh berdasarkan kitab undang hukum pidana atau KUHP atau peraturan yang lain yang bersifat hukum pidana itu jelas di situ.
Kemudian juga keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah di sini dan seterusnya. Nah ini keputusan KPU, itu keputusan KPU dan lain-lainnya. Tapi sekarang yang mana bisa kan keputusan itu ke MK itu sekarang kan undang-undangnya. Sebelumnya sempat di mana di Pengadilan Tata Usaha Negara. Disitulah dinamika peraturan. Itulah yang harus Anda harus ikuti dogmatik hukumnya di situ. Jangan dogmatik itu karena intinya beracara itu adalah di dogmatik hukum. Nah ini yang harus kuat. Jangan pasalnya salah atau salah analisis. Ketika nanti memang belum pernah dilaporkan seorang advokat itu malpraktek. Kalau dokter kan. Nah ini kan belum ada persoalan karena kita dianggap benar juga kalau kita teliti. Pak sudah pernah terus terang aja. Tetapi Pak kaji dalam penelitian tesis. Pak jadi lawyer ketika ujian tuh Pak jadi lawyer, kajiannya akademis dan sebagai advokat. Pak polisi juga mengatakan betul. Pak tidak sebutkan kasusnya. Nah di situ ya kasusnya tidak Pak sebutkan karena ada persoalan di Bali, ada itu. Nah di situ Pak tahu itu, tetapi itu jangan Pak tidak merugikan advokat juga. Dia sebenarnya kalau kita perhatikan ada hal terjadi malpraktek. Ya itu malpraktek. Kalau kita tapi sama-sama lawyer kan nggak mau menjelekkan, itu. Ya dia punya kecuali dilaporkan oleh kliennya. Kita yang punya ilmu ya sama-sama ilmu ya. Oh ini dia belum mampu gitu. Disitulah artinya penormaan hukum itu harus kita dogmatik hukum itu harus kita perhatikan. Karena ketika kalau di S2 nanti baru ada teori naik dia teori hukum. Biasanya yang kalau hakim atau Anda yang sudah S2 Anda bisa mengangkat naik ke teori. Tetapi di sini tidak Pak berikan teori. Karena walaupun Pak ngajar S2 teori dan seterusnya sehingga kefilsafat, teori keadilan tetapi tidak. Karena sudah ranahnya, kewenangannya beda. Nanti kalau ini ya. Tetapi S1 itu sudah cukup Anda berpraktek. S1 sudah cukup. Tinggal terus membaca dan belajar dan praktek. Nah, di situ kemudian ada hal yang juga sangat penting ya di sini. Pasal-pasal ini kan ada peralihan dengan berlakunya Undang-Undang Tata Usaha Negara dari 586 kemudian ini ada penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual keputusan badan pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif penyelenggaraan negara. Nah di sini berdasarkan tentang perundang-undangan ada di situ kita lihat asas hukum asas undang-undang pemerintahan yang baik dari sini. Kemudian sekali lagi bersifat final dalam arti yang luas. Nah, di situ keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau keputusan berlaku bagi warga masyarakat. Nah, ini kemudian untuk yang di rumah, yang online di rumah, kami harapkan ya nanti bisa bertanya. Mari kita sharing. Karena pada intinya kita banyak semakin banyak Anda membaca buku nanti, terutama produk undang-undangnya harus dikuasai di situ. Di situ yang paling penting dalam beracara. Jangan begitu biasanya kalau kita beracara, begitu ada kasus, begitu diberikan kasus, kita montang-manting membaca buku kan. Yang kita cari dulu kan apa isu hukumnya, apa itu. Kemudian dari isu hukum kita pelajari barulah kita. Kan begitu nanti dari isu hukum itu kita bisa. Kemudian legal audit kita audit itu di situ. Di situ mungkin itu yang perlu kita tambahan bagi Bapak. Di situ perlu ada legal audit, diaudit aspek hukum itu. Sehingga nanti mampu menjelaskan, memahami apa yang harus kita buat tim. Nah, tim Anda jangan sendiri, sendiri jangan nanti sendiri nanti kita mungkin buat kan itulah perlunya perkumpulan itu asosiasi itu di dalam bekerja lawyer.
Kemudian profil singkat dan khusus ya di sini memang kalau kita perhatikan ini tidak perlu Pak sampaikan, yang ini paling publik ini juga tidak perlu karena ini tidak perlu mengapa Pak tidak perlu sampaikan dengan tuntas ini? Persoalan waktu kalau di kampus ada beberapa pertemuan ya bisa. Nah, ini waktunya bagaimana? Masih 40 menit ya. Nah, kemudian alur penyelesaian sengketa informasi di sedikit di sini ada kasasi, ini informasi publik kan begitu. Kemudian sengketa tanah memang ada pada ini yang paling sering terjadi kan sengketa tanah. Sengketa tanah itu apalagi di Bali pariwisata ini ya terang pariwisata mengakibatkan tanah-tanah yang semestinya pemiliknya adalah si A, si B, si C karena warisan bisa saja satu orang yang kebetulan misalnya transmigrasi, maaf ini satu contoh saja, transmigrasi itu dibuatkan silsilahnya itu meninggal, ini kan sudah kena persoalan, ini sudah contoh, kan ini bisa satu bisa dibawa, maaf ya, bisa ke pidana, satu bisa kan sertifikatnya harus tapi dengan bukti-bukti yang kita siapkan, bukti-bukti nanti bisa ditambah nama ini lagi kan di situ yang menjadi persoalan. Satu contoh itu praktek itu praktek biasanya itu dibuatkan silsilah. Nanti kan soal ini pidana, lapor pidana beda, ini dua pengadilan pidana dan pengadilan tata usaha negara. Tidak satu saja ini. Itu misalnya kalau nanti saudara bisa non litigasi, bisa silakan. Kan persoalan lain di sini kan bukan non litigasinya. Ini persoalan litigasinya ya. Di situ tetapi paling tidak di kepala Anda mau cepat dapat uang, kan di situ persoalan. Mau cepat dapat uang di non litigasikan, keluarga itu biar baik, tapi rukun saudara juga mesti dapat juga karena Anda profesinya adalah advokat, kan begitu, kan di situ ya. Nah, tapi kalau Anda ingin semacam pro bono untuk beriatnya, di Bali beriatnya ya silakan, kan itu beriatnya tidak banyak yang ingin membantu teman-teman kan itu kan, tapi persoalan nanti ininya harus betul-betul dirukunkan keluarga itu, kan begitu. Di situ misal satu contoh. Ini kan terutama kasus Bali ini persoalan tanah, kasus tanah ya, tanah itu, sertifikat ganda, kemudian sudah dijual oleh kakaknya, satu contoh sudah dijual oleh kakaknya, padahal itu sudah seperti, kemudian ini adiknya tidak dapat, ini silsilah itu, disitulah persoalan kan persoalan sertifikat tadi. Perdatanya ke pengadilan umum, pidananya ya tetap ke pengadilan hukum pidana kan itu. Kemudian ketika sertifikatnya tidak sah itu disitulah ke peratun gitu. Di situ nanti yang perlu itu praktek kita kalau nanti membuat gugatan nanti itu khusus itu ya, itu kita buat gugatan khusus, bisa nanti kalau ada waktu ya enggak masalah lah, kita bisa pro bono gitu loh, maaf ya bisa pro bono, tetapi ya harus sepengetahuan karena PKPA. Tapi kalau misalnya misalnya datang ke kantor Bapak atau ke lembaga Bapak ya boleh-boleh saja, tapi sebelumnya harus ditelepon bagaimana komunikasi, termasuk yang ada di rumah yang mengikuti secara online, karena di sini banyak yang di rumah ya silakan bisa gitu. Karena pada intinya jangan pelit ilmu. Anda nanti setelah pinter jangan pelit ilmu. Itu ingat, jangan pelit ilmu. Kalau pelit ilmu nanti rezekinya juga kira-kira pelit gitu.
Di situ ya kan pelit ilmu, tidak boleh pelit ilmu. Kira-kira karena ini dosen bukan pengacara saja, advokat ada dosennya di situ. Kita di situ permainannya atau persoalan permohonan penyalahgunaan wewenang. Nah di sini ada apakah ada penyalahgunaan wewenang. Nah di sini apa berkaitan dengan kewenangan sertifikat itu bisa kewenangan itu bisa kita bisa lihat dari aspek hukum kan begitu, legal. Kemudian ini larangan penyalahgunaan kewenangan melampaui, ya di sini ada melampaui di situ ada melampaui masa jabatan atau batas waktu tidak sah, dia melampaui batas wilayah kan itu. Larangan penyalahgunaan yang bercampur aduk dengan wewenang orang lain gitu, di luar cakupan bidangnya atau materi wewenang yang lain kan gitu, dapat dibatalkan. Bertentangan dengan tujuan wewenangnya A, tetapi di situ ada persoalan tanpa dasar kewenangan itu biasa dapat. Dan di sini ini harus bertentangan. Nah, di sini Anda harus lihat di mana kita lihat di situ dari penormaan hukumnya di pasal mana berkaitan dengan itu di situ. Karena di sini kan mungkin satu persatu mungkin satu buku yang sekian harus dibaca, kemudian di sini bagaimana memberikan pointer-pointernya, kata kuncinya supaya Anda cepat bisa, karena ilmunya sudah ada di pada Anda kan begitu. Kemudian dasar hukum, nah ini permohonan perolehan putusan. Nah ini di pasal 43 fiktif positif. Nah di sini kan ada putusan yang fiktif. Nah para pemohon mengajukan permohonan keputusan dan atau tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan. Nah kemudian termohon pada badan atau pejabat administrasi pemerintahan. Nah format permohonan diatur dalam pasal 2 Perma itu. Nah tuntutan pokok adalah mewajibkan termohon untuk menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Nah di situ ada tindakan pemeriksaan tanpa melalui tahapan dimisial dan pemeriksaan persiapan ini. Kemudian hukum acara dan pembuktian berlaku khusus, putusan dan bersifat final dan mengikat. Nah itu. Kemudian berkaitan dengan keputusan fiktif positif. Nah pada batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagai di mana pada ayat 1, maka badan atau pejabat pemeriksa wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat penunda ini. Nah dari ini dia kita tahu. Kemudian apabila dalam batas waktu sebagai dimaksud pasal ayat 2 badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Nah di sini dia ada dikabulkan. Nah disinilah yang perlu kita ketika kita belajar hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah di sini lihat karena undang-undangnya sudah ada revisi amandemen 2 kali. Ya, di undang itu di mana ada perubahan-perubahan di situ. Disitulah yang harus kita terus lakukan bacaan atau ikuti aturan itu, aturan-aturan yang sudah berubah. Satu contoh seperti amandemen Undang-Undang Dasar 45 1 sampai ke 4 itu misalnya ya. Ini kan yang ke-1 kan tidak seluruhnya, yang kedua apanya yang berubah, yang 3 berubah kan itu. Bukan junto dia, itu berubah-berubah ya, ada peraturan berubah. Selanjutnya upaya penyelesaian sengketa ada pengadilan tata usaha negara, upaya administrasi pasal 48 terdiri dari administrasi. Nah di sini administratif keberatan di situ kepada pejabat yang menerbitkan tun itu keberatan.
Kemudian banding administrasi kepada instansi alasan atau instansi yang lain yang khususnya untuk banding wajib dilakukan terlebih dahulu apabila diperintahkan peraturan dasar. Nah ini sebelumnya memang kita bisa kondisi real itu biasanya kalau masalah tanah kan kita ke badan pertanahan. Disitulah kita sebelum kita apakah sebelumnya sudah melakukan ini salah kalau begitu misalnya kita tidak perlu, kan tergantung kita bagaimana saudara bisa beracara dengan santun. Itu maksudnya jangan galak-galak, jangan terlalu galak-galak, tetapi galaknya harus ada aturan etikanya. Di sini kan etika profesi sudah dapatkan, jangan galak-galak, tapi galak-galak dengan tujuan keadilan dan betul-betul, dan disitulah yang harus kita perhatikan. Jangan kuatkanlah. Di situ adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus apa yang Anda tangani. Di situ pasal-pasalnya, undang-undangnya, karena kadang-kadang ada produk perundang-undangan yang ada yang bertentangan, atau kalau dalam ini ada konflik norma. Ketika konflik norma bagaimana kita? Kan di situ. Itu sudah nanti di S2. Tetapi kita bisa lakukan. Kalau konflik norma bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Di situ kan ada asas. Nah ini silakan nanti kita diskusi. Tetapi bagaimanapun pada intinya Anda lah yang harus belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Apalagi jadi lawyer. Lawyer itu belajar terus. Sama dengan guru. Belajar terus. Bahkan lebih, karena Anda praktek, jauh lebih mampu melihat produk-produk hukumnya. Kemudian ketika nanti Anda kuliah lagi dari S1 ke S2 atau S3, nanti di situ berikan rekomendasi kepada pemerintah. Kan di situ rekomendasi pemerintah. Di sini akademiknya Pak berikan tambahan. Anda penelitian. Nanti teliti. Saudara dari sekarang misalnya kalau suka Anda di Peraton, kumpulkan semua putusan-putusan berkaitan dengan tanah, kumpulkan, nanti bisa menjadi tesis, menjadi disertasi. Di samping Anda adalah beracara, nanti Anda menjadi orang yang expert di bidang itu. Begitu kira-kira. Nanti ini yang paling penting untuk seorang advokat, tidak hanya mencari duit saja, tapi belajar. Banyak advokat yang dia adalah akademisi, dia juga orang praktek. Jangan kita cukup dengan banyak uang tetapi tidak ada yadnya. Kan memang di konsep di lawyer itu kan sudah ada berapa persen kita harus pro bononya itu kan. Nah, ya, orang-orang yang miskin, orang siapa kan begitu misalnya. Nanti saudara cek itu. Walaupun Anda muda, perlu uang, tetapi saudara dari situ akan mungkin karmanya kita akan dapatkan itu. Pak yakin itu, yakin. Nah, di sini ini skema pasal 53, skemanya adalah tidak ini permohonan kan sudah ada alurnya Anda tinggal cek lagi, kita baca lagi. Kemudian dasar hukum ini sudah jelas, ini juga tentang pemilu tidak usah karena ini pilkada lewat karena yang kemarin ini terus terang aja ini perlu direvisi lagi nih ya. Yang ini kalau hukum yang pernah berlaku gitu lah. Intinya hukum pernah berlaku ya. Nah, ini hukum yang pernah berlaku. Yang Pak lewat itu perlu revisi, artinya tidak berlaku kan. Sudah ke MK dia akan. Kepentingan dalam gugatan ini terdapat kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya kepentingan tersebut nampak dari adanya nilai yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut adalah kepentingan langsung, tidak langsung di kepentingan pihak lain. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan di situ. Nah, tenggang waktu gugatan, nah ini yang paling tenggang waktu gugatan ini 90 hari kan. Ini yang paling penting. Jangan sampai lihat pasal 55 sejak kapan perhitungannya 90 hari itu, sejak diterimanya di sini keputusan tata usaha negara ditujukan untuk penggugat. Nah ini untuk penggugat.
Sejak diumumkannya keputusan tata usaha negara jika mengharuskan pengumuman itu. Kemudian keputusan tata usaha negara fiktif negatif ya, itu setelah daluarsa, lihat pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Nah ini semua mainnya di pasal-pasal. Berarti kita telaten, harus telaten. Ini harus telaten, makanya timnya rame-rame sebaiknya kan di situ. Ini kita bagi-bagi itu. Kalau ada begini, kita, Pak di tim itu ada 5 orang, 4 orang, jadi tugasnya diberikan tugas. Kalau sendiri biasanya makanya lawyer itu banyak ada partner kan, advokat dan partner. Partnernya di mana-mana itu. Tadinya adalah lawan bisa menjadi partner kan, begitu sudah biasa itu. Bisa saling kontrol begitu situ ya. Di situ penting kita tidak boleh ya sedikit ego tidak boleh. Tetapi egonya dengan berdasarkan undang-undang gitu. Kita mempertahankan ya hukum positif yang sudah berlaku kan begitu. Karena yang membuat kan ada undang-undang itu adalah ada kewenangannya DPR bersama presiden kan. Kita pelaksana kan begitu. Kita pelaksana kita. Nah ini ada yang ini ya ini kita coba lihat dalil-dalil kronologis alasan gugatan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian pertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, substansi. Di substansi kan di situ di produk hukumnya, di situ produk hukumnya. Wewenangnya siapa? Wilayah hukumnya kita lihat itu wilayah hukumnya. Wilayah hukumnya di mana? Prosedurnya tidak berwenang dari segi waktu misalnya begitu. Nah di sini harus kita lihat itu dari seperti soal-soal itu. Selanjutnya aspek substansi. Nah ini tindakan pidana harus sesuai dengan materi yang dikehendaki rumusan dalam keputusan yang dibuat. Dari situ tidak boleh terdapat konflik kepentingan, tidak boleh terdapat cacat yuridis. Nah ini paksaan fisik atau psikis maupun dibuat dengan tipuan atau bedroh dan lain-lain sebagainya. Harus didasarkan oleh penerimaan putusan sampai batas waktu yang ditentukan. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum menjadi dasar keputusan tidak berubah, keputusan tidak boleh membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Dan seterusnya keputusan digunakan dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan. Nah, di sini aspek substansi khusus terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tindakan. Itu kita lihat. Ya, itu kita lihat yang ada di yang kita lain ini kita lihat di keputusan itu. Nah, dilihat dari undang-undangnya, aturannya itu kita harus teliti. Seorang notaris pun kalau tidak teliti bisa pasti digugat. Nah ini notaris apalagi advokat syukur jarang itu. Kalau kita biasanya kan melalaikan klien, duitnya diambil, terus Anda pekerjaannya ditunda-tunda. Nah ini maaf ya, itu jangan terjadi gitu. Nanti Anda dilaporkan. Nah ini pesan sebagai kakak Anda atau tanda petik senior gitu ya. Kalau di lawyer kan ada senior, kalau duluan dia terus praktek, dia menjadi walaupun dia S1 saja dibandingkan dokter baru, karena dokter baru tidak pernah praktek bisa buat gugat tidak bisa, gugatan cerai pun tidak bisa. Itu loh, maaf ya, bukan cerai aja. Karena itu Anda sudah bagus ini praktek jadi lawyer, praktek Anda. Nah ini Anda akan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu. Kalau yang berduit nanti kan Anda sudah dapat duit yang tidak mampu. Jangan yang berduit saja dicari gitu loh. Ini aspek moral, pesan aspek moral ini ya. Ini kan perlu dah. Kemudian aspek prosedur kita lihat tata cara putusan bagaimana. Sudah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar operasional. Nah ini dia atribusi delegasi sumber kewenangan. Ini hukum, karena kita kan di hukum administrasi ini. Nah, hukum administrasi ini dilihat. Kita harus belajar banyak memang di hukum pemerintahan, hukum acara peraturan di situ. Karena intinya kita harus kuat di situ. Kita baca. Tapi biasanya kalau di
di kantor itu ada yang expert bidang divisi hukum peraton, ada divisi apakah semuanya diambil? Biasanya semuanya diambil dulu. Mengapa semua diambil? Supaya dapat belajar, kan gitu. Walaupun Anda misalnya sekarang hukum adat, tetapi ini kan sudah paham. Anda misalnya ada hukum adat, ada hukum bisnis, hukum perdata, hukum acara, apa kalau hukum acara kan sudah. Kan biasanya di S1 sekarang tidak ada tidak ada kekhususan, terutama tidak ada ini bidang ini tidak ada. Ilmu hukum begitu kan. Karena ilmu hukum Anda dianggap semua bisa. Sama dengan kita umpamakan dengan dokter. Dokter umum semua bisa, tapi harus belajar kan di situ. Harus belajar. Di situ intinya kekuatan kita. Nah, ini perencanaan asas semua. 20 menit lagi ya. Kemudian mungkin lagi sedikit. Nah, petitum dalam gugatan, petitum berisi tuntutan pokok. Itu ada tuntutan berisi tuntutan pokok, tambahan ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan pokok dalam adalah agar keputusan tun dan digugat dinyatakan batal atau tidak sah, ditambah dengan kewajiban pencabutan keputusan tata usaha negara, ini harus cabut yang bersangkutan, atau pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Nah, itu satu contoh sertifikat tadi kan di situ, satu contoh. Kita satu saja fokus ke sertifikat tanah itu supaya kita jadi fokus sekitar itu. Karena fokus sudah itu, yang lainnya bisa kita masuk yang lainnya nanti itu. Kalau ini saja kita fokuskan. Nah, di situ memudahkan kita melihat karena persoalan kalau di Bali ini persoalan paling banyak itu kan terkait dengan hukum bisnis pariwisata, tanah banyak yang terjadi konflik baik di Puri, Tanah Petik, di masyarakat pada umumnya kita ada persoalan di persoalan tanah. Apalagi Bali ini adalah sebelum pandemi jalan di Kuta ke Legian itu kan cukup nilainya mahal, jadi mahal kan sampai 2 M itu. Nah, ini kadang-kadang kan ada persoalan pemiliknya itu. Nah, di sinilah lawyer kan banyak memberikan. Intinya Anda sebagai lawyer nanti, apalagi yang berkaitan dengan tata usaha negara, Anda paling tidak membantu masyarakat berkaitan mana yang benar kan itu. Kebenaran hukum. Karena itu sudah dibuat oleh yang berwajib, terutama DPR dan Presiden ini kan ada aturan yang diwakili Anda juga sebagai lawyer, sebagai masyarakat gitu. Nah, itu sedikit. Kemudian petitum pencabutan keputusan usaha negara yang dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru kan gitu. Kemudian acara pemeriksaan terdiri dari proses inisial proses penyaringan gugatan. Nah, itu pemeriksaan bersiap memperbaiki gugatan. Nah, di situ dimatangkan. Pasal 62, 63 itu beda dengan hukum perdata. Di situ masuk kalau salah ya pasti ya sudah nanti tok palu saja. Jadi kan gitu. Di sini masih bisa penggugat itu, karena penggugat itu tidak semua bisa menulis kan, bisa apa? Itu kan bisa dibantu, di situ ada. Tapi Anda karena ada lawyer kan enggak, Anda yang buatkan kan gitu. Nah, ada acara persidangan secara singkat 62-nya. Kita coba cek nanti dia 62 singkat apa itu. Dan hakimnya tunggal. Hakimnya tunggal di situ. Acara cepat, acara biasa kan begitu. Selanjutnya pemeriksaan persiapan untuk acara 63 pembacaan gugatan, ini proses pemeriksaan persidangan. Di persidangan itu adalah pemeriksaan persiapan untuk acara biasa 63, pembacaan gugatan pasal 74 ayat 1, kemudian pembacaan jawaban, itu replik, tanggap atas jawaban, duplik. Nah, ini semua ada di pasal-pasalnya. Anda kesimpulan, kemudian putusan, kan di situ putusan. Anda pasti membuat kesimpulan setelah ada pembuktian, dan itu di situ kan membuat kesimpulan.
Anda pasti menyimpulkan berdasarkan surat, bukti, dan saksi, kan di situ dia. Nah, selanjutnya penelitian administrasi di situ ya, prosedur administrasial di situ, pemeriksaan persiapan ini, penggugat republik sama itu. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, itu beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Ini keyakinan hakim. Konsekuensinya hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan. Nah, ini hakim dia. Nah, hakim. Kemudian siapa yang harus dibebankan pembuktian? Nah, dibeban pembuktian. Hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim. Kemudian alat bukti mana yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. Kemudian kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan dari situ. Nah, di situ ada jenis alat bukti, itu ada di pasal 100 di situ. Surat, tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Nah, itu sudah. Kemudian nah ini surat bukti. Nah, ini sebagai alat bukti terdiri dari akta otentik, akta buat tangan, dan surat-surat lain. Misalnya yang tadi, misalnya pembuktian berkaitan dengan proses mendapatkan memperoleh sertifikat, itu kan ada prosedurnya. Ternyata ada satu nama yang dihilangkan atau meninggal, ternyata tidak meninggal. Ini kan bukti, ada akte otentik, ada di situ ada akte bukti-bukti surat dan lainnya. Di sini dipakai untuk melakukan gugatan. Pada prinsipnya kekuatan bukti surat terletak pada keaslian surat itu, karena asli surat harus ditunjukkan dalam pemeriksaan itu aslinya. Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan, membuat daftar alat bukti P1, P2 dan seterusnya. Anda mungkin sudah itu kan, dan seterusnya. Menyiapkan fotokopi, ini meterainya 10.000. Ini masih yang Pak belum ini kan. Ini masih ini. Membuat surat aslinya untuk dicocokkan. Ini dan ini dicocokkan begitu. Itu sudah. Kemudian ahli karena pengetahuan keilmuannya, ada ahli karena pengalaman. Yang otodidak ini kan dia sudah biasa. Nah, keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis, dan ada juga diberikan secara lisan di persidangan. Nah, ketentuan pasal 88 berlaku juga terhadap ahli. Nah, karena ada hubungan ya itulah yang dapat pihak yang berinisiatif, bagaimana jika hakim yang berinisiatif. Nah, ini lagi orang yang tidak boleh didengar, itu coba lihat pasal 88. Semenda ada hubung keluarga, itu ada. Baik 89 juga. Ini yang tidak boleh menjadi saksi. Nanti saudara biar tidak rugi bahwa saksi atau saksi tidak diterima. Ini harus hati-hati nih. Lihat pasal 88. Ketika saksi ya pasal 88 siapa aja boleh. Tentu bahwa ya tentu ya hal yang perlu diketahui, saksi tidak paham bahasa Indonesia, untuk itu hakim dapat mengangkat seorang ahli bahasa. Kemudian kalau tamu ya nanti ada saksi kan, ada apa nama ahli bahasanya. Kemudian ahli bahasa tersebut harus disumpah lebih dahulu untuk mengalihkan bahasa dengan sebaiknya. Saksi dalam sengketa yang sama tidak boleh sebagai ahli bahasa. Ya. Pertimbangan hukum dalam putusan, pertimbangan terhadap aspek formal, aspek ekseptif gugatan dilakukan karena terdapat eksepsi ataupun karena kemenangan hakim pengujian didasarkan pada ketentuan hukum acara, itu di situ pengujian. Kemudian aspek yang diuji adalah daluarse, prematur, kepentingan atau legal standing di situ. Apakah error di situ, error
in object to error, in subject to atau persona, dan sini terbukti beralasan hukum amar gugat tidak diterima, kan di situ dia kita lihat. Nah, pertimbangan terhadap pokok perkara pengujian keabsahan keputusan atau tindakan. Pengujian keabsahan keputusan tindakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, keundangan prosedur dan substansi maupun berkaitan dengan yang lain-lainnya yang tadi sudah kita juga bicarakan. Nah, ini putusan pengadilan dapat berupa ini gugat ditolak, gugat dikabulkan, gugat tidak diterima, gugatan gugur. Nah, ini upaya hukum, ada upaya hukum ya. Kemudian upaya hukum luar biasa. Kita sudah tidak upaya hukum, silakan nanti, yang penting di gugatan dulu, upaya hukum nanti. Kemudian putusan tergugat pada di sini dilaksanakan putusan 60 hari kerja di situ. Kemudian terima kasih baik yang di rumah maupun yang offline. Terima kasih Anda sudah dengan tenang menerima. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik yang online dari rumah maupun yang offline dari tempat dari studio ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak setelah memaparkan materi hukum peradilan tata usaha negara dalam praktek. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita highlight dalam pemaparan ini. Yang pertama, penting sekali untuk kita sebagai praktisi, yaitu lawyer, untuk memahami tentang penormaan atau up to date tentang peraturan perundang-undangan, Pak ya. Penting sekali. Karena kelebihan lawyer daripada masyarakat umum adalah lebih tahu aturan, itu kelebihan lawyer. Kemudian yang kedua, dalam praktek biasanya ada ranah abu-abu antara mana kewenangan PT UN dan mana kewenangan pengadilan umum. Itu yang penting sekali diketahui agar nantinya kita tidak salah mengajukan gugatan, karena akibatnya bisa fatal sekali. Kemudian yang ketiga, sangat banyak ketentuan mengenai timeline tentang jangka waktu dalam peradilan tata usaha negara. Salah satunya adalah tentang tenggang waktu kita mengajukan gugatan, itu 90 hari. Nah, 90 harinya ini dihitung dari kapan? Itu penting sekali untuk dipelajari. Kesimpulan dari materi ini adalah lawyer itu harus banyak belajar atau harus terus belajar. Nah, salah satu bagian dari belajar adalah bertanya. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Ternyata sudah ada pertanyaan dari peserta online, Pak. Ya. Saya bacakan ya, Pak. Datang pertanyaan dari Iputu Yoko Sunarmayasa. Selamat malam Bapak, jabatan notaris menjalankan tugas pemerintah dalam bidang hukum. Lalu apakah akta notaris dapat di PT UN-kan? Silakan Pak. Ya, baik. Nah, ini bagus sekali ya. Karena berkaitan ketika notaris sudah menjalankan pemerintahan ya, sama dengan seorang lawyer, sama ini kan. Seorang lawyer kalau sudah dia menjadi DPR, menjadi pejabat pemerintah, mereka dia sudah harus izin dan tidak melaksanakan tugas itu. Karena kalau tetap menjalankan tugas itu kan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan sudah tidak berwenang lagi kan, tidak ada kewenangan lagi, tidak ada kewenangan karena dia menjalankan, tidak boleh. Termasuk juga seperti ini, seorang lawyer itu tidak boleh menjadi anggota polisi, PNS kan di situ. Mengapa? Karena ketika dia misalnya seorang lawyer itu kalau jadi DPR dia kan harus mereka itu memiliki integritas sekaligus dia memiliki kewenangan. Kalau kewenangan dia sudah melawan kewenangan, di situ abuse of power. Ketika abuse of power itu bisa dibatalkan. Tapi menunjuk nanti bukti-bukti. Di sini persoalan pembuktian. Di sini harus ada pembuktian. Jangan kita kita membuat pertanyaan ternyata buktinya tidak ada seperti itu. Gitu. Ada pembuktian tanggal berapa dia sudah menjabat, ada bukti suratnya dari kapan dan kapan dia sudah mulai membuat perbuatan hukum
melakukan pekerjaan atau profesi notarisnya. Dari situ harus kita lihat tanggalnya, tahunnya, dari situ kita lihat. Kalau dia sudah sebelum menjalankan dia tidak bisa, belum bisa ditunkan, pasti kalau kita tunkan ya kalah kita. Di situ ada persoalan. Di situ harus kita jeli ya. Di situ untuk yang online maupun offline, di situ harus kita jeli. Ketika misalnya notarisnya dalam menjalankan tugas. Satu contohnya, ada seorang notaris yang menjadi bupati, Pak tidak sebutkan namanya kan. Begitu dia ada notaris pengganti di situ. Notaris pengganti. Dia sudah digantikan oleh siapa? Notaris A, satu si B, itu si C. Artinya dia tidak membuat produk. Produk apa? Notaris, akte otentik itu tidak membuat produk. Nah intinya dapat bisa aja batal. Karena berakibat apa? Mungkin pada saat itu berakibat tanah ini kan menjadi kan akibat ini diperkirakan akibatnya adalah terjadi jual beli, ada tanah berpindah haknya kan itu bisa dibatalkan. Kan di situ akibat hukum ini yang mungkin dikejar oleh penanya Pak Putu Yoko Sunarmayasa. Ya, itu bagus nih pertanyaannya tentang harus kita pembuktiannya tanggal berapa dia melakukan perbuatan hukum itu, kemudian setelah itu kapan dia menjadi misalnya menjabat notaris. Nah, di sini yang perlu disampaikan. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari rekan calon advokat yang di studio, ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan dulu, sudah ada pertanyaan dari rekan yang mengikuti secara online. Dari Pipin Haryanto, Esos SH. Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab dalam memberikan izin-izin pembangunan hotel dan villa di Bali. Akibatnya sekarang hotel sudah over kapasitas dan tidak sesuai dengan peruntukan lokasi dan fasilitas sebuah hotel. Kelihatan jor-joran memberikan izin. Sekarang terjadi dengan COVID terlihat banyak properti kosong. Pertanyaannya, apakah kita bisa salahkan kebijakan pemerintah dan menggugat? Jadi terkait dengan izin pemberian izin hotel, Pak. Apakah itu bisa jadi ranah kewenangan PT UN? Ya, begini kan di sini kan sebelumnya ada kan sini persoalan kalau COVID ini kan ini kebencanaan. COVID sudah lihat kan kebencanaan. Kebencanaan. Pasti sebelum COVID itu kajiannya adalah benar. Kira-kira pemerintah itu kan kita bukan membela pemerintah, tetapi kajiannya sudah benar. Kajiannya kalau sudah benar kita lihat kajiannya. Misalnya kalau di situ tidak zona hotel di bendera A tidak zona hotel, tapi ada hotel itu bisa. Zonanya kan itu bisa. Berarti izinnya itu izin yang dianggap bertentangan dengan aturan bertentangan dengan aturan. Nah di situ. Tetapi akibat sekarang ini semuanya hotel, apakah akibat sebelumnya memang kan terutama daerah terus terang aja ya di Badung ini kan kasihan juga kita kan di Badung, pemerintah dan Badung betul-betul terdampak sekali. Badung ini terdampak sekali. Ya, terdampak. Memang sebelumnya sudah dikaji secara holistik, ada kajian-kajian sehingga memang hidup dari pariwisata. Makanya sampai sekarang bahkan Gubernur Bali dan ada kajian dan termasuk Bapak di dalamnya 52% masyarakat Bali tergantung dari pariwisata. Nah ini muncullah ide supaya pertanian disinergi dengan pariwisata. Walaupun sebelumnya sudah. Nah ini persoalan COVID ya ini COVID-nya lain, tetapi ini kan lain ini persoalan COVID dengan COVID-nya apakah bisa digugat ya? Bagaimana sebelumnya harus kita lihat putusannya itu kita lihat kapan itu di daerah itu apa memang lokasi untuk ini. Kalau lokasi misal tidak seperti itu kan bisa penyalahgunaan kewenangan. Persoalan kan di situ akan dicari. Nah tergantung dari fakta hukumnya. Yang kita lihat kan di situ fakta hukum. Fakta hukum apa yang terjadi? Fakta hukum berbeda dengan fakta sosial. Ini harus kita bedakan. Fakta hukum beda dengan fakta sosial. Fakta hukum kita masukkan ke unsur hukum. Misalnya satu contoh fakta hukum beda dengan fakta sosial dengan berkaitan dengan ini juga. Misalnya satu contoh
Anda, karena di sini mungkin ada yang masih muda, yang belum kawin gitu. Nah, saudara, satu pihak Anda membuat perjanjian membuat usaha hotel, usaha hotel, ini Anda pacaran. Kemudian di dalam ini sudah ada perjanjian yang sudah jelas. Selanjutnya Anda karena pacaran, nah ini baru fakta sosialnya. Biar tahu nanti Anda ini isu hukum apa isu sosial itu. Nah, di situ. Ini penting itu. Kemudian Anda pacaran, Anda sudah berjanji, misalnya yang perempuan itu berjanji supaya nonton film. Bukan itu wan prestasi, itu fakta sosial. Fakta sosial. Tidak bisa dikenali gitu. Nah ini sekedar intermezzo, tetapi ada ini juga harus kita lihat bahwa persoalan-persoalan ini harus kita lihat ketika dikeluarkan izin itu, kapan dikeluarkan izin, masa itu bagaimana, kemudian di tempat lokasi itu apakah memang, tapi sekarang terus terang hasil penelitian mahasiswa S2 kebetulan Pak membimbing ada, tapi tidak Pak buka semuanya, ada, ini akan terjadi di Badung ini hasil penelitian, di Badung ini izinnya adalah rumah penginapan tetapi villa itu. Ini di kenyataannya villa. Kenyataannya villa. Kan ini bagaimana ini Pak gitu. Nah ini bagaimana ini Pak ya. Nah ini karena ini kan persoalan di penegakan hukum. Persoalan di penegakan hukum. Kalau itu kan kita bedakan, ini persoalan di penegakan hukum. Kalau ini kita lihat harus kita hati-hati, jangan langsung menggugat nanti salah alamat, salah kamar, gitu. Salah kewenangan kan di situ. Kira-kira ini harus fakta hukumnya harus kita cari dulu, kumpulkan fakta hukum, setelah fakta hukum baru kita analisis. Artinya harus ada fakta hukum, ada pelanggaran administrasi, mungkin baru bisa. Oh, ya. Administrasinya baru kita bisa. Ya. Kalau ada di situ pelanggarannya ya Pak ya, di bidang administrasinya mungkin langsung bisa tun gitu. Ya. Bisa tun. Ya. Ya. Baik, kita masih punya cukup banyak waktu untuk peserta yang di studio juga yang di rumah bisa mengajukan pertanyaan. Bu, ada? Masih dipikir-pikir? Siap. Ya, boleh. Ini kita lanjut dulu ya dari peserta online. Dari Putu Karina Sari Devi. Mohon izin bertanya, mengapa bisa terjadi gugatan tidak dapat diterima? Padahal sebelum dimulainya pemeriksaan di persidangan telah dilakukan persiapan terhadap gugatan tersebut. Ya ini kembali seperti kita sampaikan. Apakah menyiapkan fakta-fakta hukumnya itu hakim sudah tahu kan itu. Ketika hakim sudah tahu tidak diterima atau diterimanya karena fakta hukum yang kalau bahasa di lapangan disuguhkan tidak itu yang diminta. Yeah. Kalau itu tidak diterima. Nah, di situ ya gitu. Kalau itu yang disuguhkan ya itu juga tidak diterima. Nah ini ya harus sebelumnya kita di norma hukum kita keluar cek dulu apa yang fakta-fakta hukum apa yang kita sudah dapatkan, bukti-bukti apa, bukti-bukti apa, bukti-bukti inilah yang harus dicari, ditemukan. Jangan begini lagi, jangan sekali-sekali seorang lawyer membuat surat yang dibutuhkan dalam arti surat mengadakan semestinya tidak ada, tapi Anda yang membuat itu, ini akan ada persoalan. Nah itulah kami ingatkan seorang lawyer karena kita sudah berpraktek kan, itu jangan Anda demi duit, itu di situ demi duit Anda menyiapkan ini, karena sering klien itu dia tidak memberikan bukti yang komplit, diminta ini enggak itu ya sampaikan bahwa kalau ini pasti sampaikan secara jujur, sampaikan ini kalau begini pasti tidak diterima, ini harus ada, ini sampaikan. Anda
Kalau gugatannya akan gugatan misalnya masalah tanah itu sertifikat tanah, kita minta yang berkaitan pembuktian tentang itu yang akan menggugurkan sertifikat itu. Kan di situ persoalannya. Kalau ingin menggugurkan sertifikat itu apa? Tadi misalnya satu contoh, misalnya ternyata sertifikat itu semestinya milik bertiga, ahli warisnya bertiga, tetapi dihilangkan satu orang karena kebetulan transmigrasi. Dan dikatakan bahwa si A ini keluarga ini sudah meninggal, padahal dia di Sulawesi. Itu yang sering terjadi kan, artinya ini praktek ya. Itu terjadi. Nah ini Anda tanyakan sampai detail. Ada misalnya kebetulan ini sedikit di perdata ya, maaf ya, di perdata sedikit, ada kaitnya sedikit, perbandingan di perdata biar ada, mungkin di perdata sudah Anda dapat, tapi perbandingan ini dengan ini. Satu contoh di perdata Juin Anda ada Juin si A dan si B, Juin sahamnya 50-50, tetapi dia meminjam uang yang seharganya sudah sama dengan sahamnya itu. Apa yang terjadi ketika Pak Ben ini artinya dibohongi oleh klien? Jangan sampai Anda ketika dibohongi, yang rugi kliennya dan kita akan menjadi kalah. Kita akan menjadi kalah. Investigasi, tanda petik investigasi klien itu supaya bukti-bukti dan dia jujur. Ketika tidak jujur, banyak kasus lawyer yang bermasalah. Jangan PKPA yang diajar oleh Pak Wisnu ada masalah. Dengan ini ada masalah. Ini jangan Anda merekayasa. Termasuk saksi direkayasa, banyak itu terjadi kan. Anda akan berkaitan dengan di situ. Ini penting ini. Nah, ini penting bagi yang di rumah, yang online. Itulah yang perlu kami sampaikan. Jangan sampai nanti ada persoalan. Jadi lawyer ini. Itu yang penting Anda jujur di situ. Kita cari menginvestasikan sebelum Anda menerima surat kuasa kan, Anda investigasi dulu, jangan surat kuasa dulu. Atau kita minta, Pak sudah contoh sudah pernah ketika pidana ini mendampingi dengan cepat, non litigasi bisa. Karena kepintaran kita menganalisis isu hukum. Artinya harus banyak membaca. Itu ya. Banyak membaca, jangan bila perlu sebelum dapat klien baca saja, buat dalam petik kerpekan kalau ada kasus gini caranya. Satu hal yang penting lagi, ini baik yang di rumah, begini, Anda harus banyak ada kasus seolah-olah Anda yang dapat klien. Oh kalau ada begini, apalagi Anda masih muda, Anda baru. Oh ini bagaimana? Cari unsur-unsurnya itu. Itu caranya. Baik di koran ada persoalan masalah tanah atau masalah apa, cari nanti kaitkan ini. Cari Anda yang itu cara praktek. Kayak simulasi ya Pak? Simulasi ya. Buat simulasi sendiri. Oh ini buat sendiri. Begitu. Artinya kita kan terus itulah kita terus menjadi hidup, hukumnya hidup lah, ilmu hukumnya, living ya. Hidup dia ilmu hukumnya. Setiap nanti ada di Bali kan banyak kasus-kasus. Nanti sukanya apa? Hukum bisnis pariwisata itu misalnya. Cari kasus-kasus yang berkaitan dengan kepariwisataan. Begitu. Cari kasus-kasus hukum pariwisataan yang berkaitan tadi ini berkaitan dengan izin, berkaitan tanah, berkaitan dengan itu kan banyak itu. Nanti setelah Anda sekarang S1, nanti S2 bisa itu menjadi bahan tesis itu ya, yang online itu, yang online dan yang offline ya di situ. Kalau sudah S2 ya nanti persiapan S3 aja barangkali ya gitu. Ya, karena Anda dituntut dituntut keputusan seorang tanda petik ini keputusan seorang hakim kalau dia seorang sudah S2, putusan akan terlihat dari hasil. Nanti termasuk Anda. Di sini ada yang sudah S2,
sudah supply ini yang online ini ya. Udah ini tinggal Anda mengasah saja. Seperti Anda sudah bawa kedua tangan Anda ini Anda sudah kuat. Kalau S1 mungkin satu sudah kuat, ini siapkan membaca dan membaca. Yang ini kan sudah S1-nya. Ini anggap S2-nya dengan membaca dan membaca terus. Baik dogma hukum, nanti bisa. Sekarang kan ada YouTube, banyak belajar dari YouTube. Pak juga banyak belajar dari YouTube, banyak dari online ya. Dari online, dari YouTube, dari online. Dan di situ Anda terus di situ. Asah terus. Nah, kira-kira begitu. Ini motivasi. Lebih baik Pak berikan motivasi dibandingkan ilmu diberikan walaupun sedikit dan Anda mencari sendiri. Pak juga ketika S1 ilmunya kalau bahasa hukumnya sebenarnya Anda dapat ilmu itu di perguruan tinggi itu hanya 5%. 5%. Sisanya Anda cari sendiri. Ketika praktek, Pak ya. Ketika praktek. Ini bagusnya mau praktek. Ini saya senang, Pak senang. Nah, ini sebagai partner lah ini semua. Semua yang itu sebagai partner ya. Partner nanti bisa ikut Bapak sekarang kan ada sidang juga di pengadilan dengan ada tim Pak bisa saja gitu. Silakan seperti itulah. Dan ada pertanyaan lagi? Baik, dari peserta offline dulu nih belum ada pertanyaan ya. Bapak dulu yang di belakang, silakan Pak. Ya. Kita masih punya 10 menit, nanti kalau misalnya masih Ibu yang di depan silakan ya. Siap. Sekarang Bapak dulu, mohon sebutkan nama Pak. Ya, terima kasih waktunya. Ye. Nama Made Pak Kris. Pak Made. Pak Kris. Pak Kris nge. Silakan Pak. Yang pertama saya mohon maaf, S1 saya udah lama sekali. Kemudian ya bagus, semangat ini ya. Iya, sudah lama sekali. Mungkin kalau saya keliru, nah itu ada permaklumannya Bapak. Ya. Lain halnya dengan katakanlah perdata, ya ada eksekutornya, pidana ada eksekutornya. Kalau tidak salah, kalau di PT UN ini melaksanakan keputusan PT UN itu adalah tergugat. Kalau tidak salah Pak. Ya kalau yang saya salah mungkin minta diluruskan Pak. Yang benar itu siapa sebetulnya untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah inkrah gitu. Nah kalau seandainya tergugat, keputusan yang dikeluarkan itu dibatalkan, kemudian tergugat yang melaksanakan keputusan, namun tidak dijalankan keputusan PT UN, ya mungkin sudah waktu yang ditentukan dan lain sebagainya. Upaya apa yang dilakukan kami sebagai advokat? Terima kasih. Ya. Baiklah. Iya, silakan Pak. Baiklah, ini juga cukup. Nah, akan kita kembali berbicara law in book dan law in action ini. Law in action. Ketika di law in action Anda paling tidak caranya adalah bagaimana saudara berkomunikasi yang walaupun sebenarnya dalam proses gugatan kita biasanya penggugat dan terutama penggugat ini ada komunikasi supaya tidak terjadi hal itu karena nanti eksekutornya di situ adalah memang yang harus eksekusi itu adalah tergugat karena dia harus membuat ini lagi, tetapi bagaimana kalau tidak juga tetap, dan biasanya ini yang tidak boleh kan begitu kan, dia sudah kena ada kewenangannya untuk membuat itu kan bisa ke atasannya lagi kan, kita bisa laporkan ke atasan misalnya Badan Pertanahan ini kita bisa aja ini dengan surat itu di situ. Nah ini dalam praktek. Ini dalam praktek, sehingga tidak sia-sia apa yang putusan yang sudah ada. Tapi biasanya jarang lah karena itu kan pemerintah. Kok pemerintah? Itu kan pemerintah. Putusan itu pemerintah. Itu keputusan pemerintah. Pemerintah itu kan negara hukum. Ini negara hukum pemerintah. Apalagi nanti rakyatnya. Perdata dan rakyat kan banyak yang membangkang. Ini pemerintah begitu ini karena dia bisa apa penyalahan kewenangan ada dan lain-lain banyak yang bisa kita laporkan.
Tetapi ya mudah-mudahan tidak terjadi begitulah. Nah, nanti sampai ada begini satu persoalan, hakim itu banyak yang maaf yang tidak bagus, tanda petik, bukan satu dua kan sampai ada banyak lawyer juga yang mengatakan, dan banyak masyarakat hakim itu mau diimpor dari negeri Belanda. Iya. Artinya apa? Ini kan tidak boleh sampai terjadi ya. Artinya itu analogi Pak ya. Ini nanti akan muncullah mencari keadilan di luar hukum begitu. Kan ini menjadi persoalan nanti. Biar tidak begitu. Memang banyak cara lagi itu kita bisa ke DPR, itu kan politik itu. Kalau Pak kadang-kadang ketika jadi lawyer itu mana kasus tanah sertifikat itu contoh ya. Ini logika politik pakai sedikit di samping. Pak menangani kasus tanah, padahal Pak bukan lawyer, bukan sebagai lawyer, tetapi urusan desa adat. Tanah, satu contoh, tanah yang ada di Tuban, kuburan itu adalah dikuasai oleh, disertifikatkan oleh siapa? Disertifikatkan oleh Angkasa Pura. Satu contoh ini, satu contoh aja. Bagaimana dilakukan itu, kita sampaikan ke DPRD lah memanggil, sehingga tidak perlu lagi ke petitum. Itu satu contoh. Kan law and book dan law and action kan beda. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada pasalnya. Kita seorang lawyer pasti ada akar. Begitu. Banyak bisa diselesai di DPRD. Kita hearing, kita bawa datanya, dipanggil dia mau sertifikat itu dibagi dua. Sertifikat untuk kuburan itu Tuban, desa adat Tuban, itu contoh aja. Ini kasus ini, karena kita kalau dengan pemerintah kita harus juga ada hal-hal yang harus kita. Seorang lawyer kan harus ini cerdas kita. Ini kecerdasan kita, logika di mana kalau kita ini kan banyak lawyernya. Maaf, ketika zaman Orde Baru kan ada banyak lawyernya yang begitu mentok dia pergi saja lari dia gitu. Artinya Anda harus punya imunisasi kekuatan untuk melawan dengan cara-cara yang legal, tetapi aturannya ada di tempat lain. Kita cari aturannya di tempat lain, cari semua diatur di mana bisa kita cari. Kalau di tidak ada, kita cari kan undang-undang yang lain, undang-undang pemerintah daerah, kita cek. Kalau ada begini bagaimana? Nah, di situ kira-kira sehingga kita nanti barangnya dapat. Pentingnya kan barangnya dapat, gitu loh. Yeah. Barangnya dapat. Artinya barangnya apa? Tujuannya. Itu. Tujuan kita dapat ketemu tujuannya ya. Di situ lah kira-kira. Jangan kita kalau bagaimana Pak dengan menggerakkan massa, kan ada yang begitu kan. Lawyer tuh banyak juga tanda petik yang gayanya seperti itu banyak itu kan. Nah, ini kan strategi seorang lawyer lah. Itu banyak strategi. Nah, kita kumpul-kumpul dengan lawyer yang lainnya kira-kira begitu. Sehingga semuanya bisa tujuan kita kan jangan kita juga menjadi urusan lawyer. Ada juga lawyer yang begini, demi kepentingan, dari contoh demi kepentingan kliennya dia marah-marah dan di depan sehingga dipoto. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi dilaporkan. Ini harus strategi, ini harus kita kuasai. Jangan, bahkan ilmu lawyernya, ilmu macam-macam, ilmu bantunya banyak, psikologi bisa banyak. Ya kita bila perlu ilmu sebagai seorang diplomat bisa juga, seorang lawyer juga sekaligus ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik rekan-rekan calon advokat yang baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Demikian pemaparan tentang hukum peradilan tata usaha negara dalam praktek sudah kita lalui, baik itu pemaparan materi maupun sesi tanya jawab.
tentu bila dicermati banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan oleh Bapak selain materi. Jadi saya kutipkan satu kalimat untuk Anda, saya kutip kalimat Bapak tapi saya modifikasi sedikit Ya, Pak. terus. Lawyer itu merumuskan dan menyampaikan fakta hukum, bukan menciptakan fakta hukum. Ya. Baik, demikian sesi ketiga ini. Terima kasih.